الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, dan tentunya juga salawat serta salam tercurahkan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab persoalan masalah fiqhiyah ya, masalah fikih. Tentunya masih di bab taharah ya, bab bersuci. Nah, sekarang kita masuk di bab mandi ibadah atau bab mandi besar ya. Pekan terakhir atau pertemuan terakhir yang sudah kita bahas adalah masalah keringanan yang diberikan di bab taharah ini, yaitu mengusap atau membasuh alas kaki yang kita gunakan ya, baik kaos kaki atau sepatu atau hal-hal yang menutupi kaki kita dari air wudhu ya, baik ketika kita mukim ataupun juga ketika kita safar. Nah, sekarang pembahasan juga yang cukup penting di bab taharah ini para hadirin, di bab bersuci di masalah fikih, yaitu adalah masalah mandi besar ya, atau mandi ibadah. Dalam masalah mandi ini para hadirin, terkadang kalau namanya mandi besar atau mandi ibadah, terkadang yang kita ketahui adalah mandi ketika kita sudah berhubungan badan atau mandi setelah kita mimpi ya, mimpi basah. Padahal ada mandi-mandi lain yang disyariatkan atau disunnahkan, bahkan dianjurkan oleh syariat kita dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti akan dibahas para hadirin apa saja ya mandi-mandi ibadah tersebut serta tata caranya, kaifiyahnya, dan hal-hal yang wajib apabila kita terkena sesuatu tersebut, maka kita wajib melakukan mandi ibadah ya. Dan yang perlu kita ketahui juga dalam masalah pembahasan mandi besar ini atau mandi ibadah, mandi ini berbeda dengan mandi sebagaimana yang biasa kita lakukan ya di keseharian kita. Mandi ibadah, maka tentunya dengan nama mandi ibadah berarti harus disertai dengan niat di awalnya ya, untuk membersihkan najis-najis ya, atau mensucikan diri kita agar kita bisa melakukan ibadah setelah mandi tersebut. Nah, tentunya sebagaimana seperti biasa di bab-bab lain para hadirin, sebelum kita masuk ke hal-hal yang mewajibkan mandi atau tata caranya atau macam-macamnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti daripada mandi ya, mandi ibadah. Mandi atau al-ghusl dalam bahasa Arab dengan memberikan huruf atau harokat dhammah ya di huruf ghainnya para hadirin, ghusl ya, maka merupakan bentuk kata benda yang menerangkan perbuatan mandi, yaitu mengulurkan ya atau menjulurkan air ke seluruh tubuh kita. Itu yang dinamakan dengan ghusl ya, atau mandi ibadah. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hakikat mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh ya atau badan dengan membedakan antara mandi untuk ibadah dengan mandi biasa disertai dengan niat. Jadi niat ini yang membedakan mana mandi biasa, mana mandi besar atau mandi ibadah. Dalilnya para hadirin, dalam masalah bab mandi ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fatahharu ya. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dalam ayat Al-Qur'an ataupun juga dalam hadis para hadirin, memang sering disebutkan mandi besar atau mandi ibadah ini junub ya. Padahal
mandi ibadah ataupun juga mandi junub itu sama saja. Semuanya niatnya adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ya mandi tersebut. Kemudian firman Allah lain yang menjelaskan atau mengartikan tentang kata mandi atau mensyariatkan mandi ini para hadirin yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, ya, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Jadi para hadirin, bagi laki-laki yang junub itu bukan hanya dilarang untuk sholat, ya, masuk ke dalam masjid saja ijma para sahabat dilarang orang yang junub, ya, karena dia bisa melakukan yaitu mandi besar. Berbeda dengan pembahasan wanita nanti di masalah haid, ya, ada batasan-batasan yang dilarang wanita itu tidak boleh masuk ke dalam masjid dan hal yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui arti dan persyariatan mandi ibadah atau mandi junub para hadirin, sekarang kita masuk ke tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, jadi seseorang yang bila terkena hal-hal ini maka dia wajib mandi. Ya, tidak bisa tidak para hadirin kecuali memang ada uzur. Maka uzurnya nanti pembahasan setelah bab mandi yaitu bisa bertayamum. Ya, jadi misalnya dengan cuaca yang ekstrim, air tidak ada sama sekali, itu boleh. Kita tidak melakukan mandi diganti dengan tayamum. Berbeda dengan keringanan sebelum bab mandi ini yaitu adalah apa? Mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu itu kalau junub batal, tidak bisa kita melakukan keringanan. Tapi kalau tidak adanya air nanti akan kita bahas, maka itu bisa kita lakukan keringanan lainnya di bab taharah dengan melakukan tayamum, ya. Caranya seperti apa nanti akan dibahas insyaallah pada hari. Nah, yang pertama, hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi adalah keluarnya air mani dengan memancar, ya. Baik dalam keadaan tidur, mimpi maupun juga terjaga bagi pria dan wanita, itu seperti biasa hubungan antara suami dan istri. Nah, yang perlu kita garis bawahi para hadirin dari poin yang pertama ini adalah bukan hanya keluarnya air mani, akan tetapi dengan cara memancar atau mohon maaf. Pembahasan ini agak sedikit kalau bisa dibilang vulgar, ya. Itu tidak apa-apa agar kita lebih jelas bagaimana batasan-batasan agar kita mengetahui batasan mandi junub tersebut. Jadi bukan hanya keluarnya air mani saja, tetapi harus juga memancar atau ya seperti memuncratkan air tersebut, ya, sehingga ini dikategorikan adalah ya terbilang atau diwajibkan untuk mandi. Bagaimana para hadirin dalil-dalil yang mensyariatkan tersebut? Itu diantaranya berdasarkan hadis sahih dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia berkata, Ummu Sulaim istri Abu Talhah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam hal kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia mimpi basah?" Kemudian Rasulullah menjawabnya, "Ya, jika ia melihat air mani." Ya. Begitu pula berdasarkan hadis Ali, jika kamu melihat mazi, maka cucilah kemaluanmu dan berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat. Adapun apabila kamu memancarkan air mani, maka mandilah. Ya. Di sini juga menjelaskan para hadirin perbedaan antara air mazi dan air mani. Ya. Kalau air mazi, ya itu nanti kita akan dijelaskan pula di poin yang pertama ini, yaitu ciri-ciri air mani agar kita mengetahui mana air mani, mana bukan. Karena kalau bukan air mani yaitu air mazi, maka cukup kita mencuci, mohon maaf, kemaluan kita dan kita bisa langsung apa? Bisa langsung mengambil air wudhu, tidak perlu dengan mandi. Ya. Kemudian para hadirin, Ibnu Qudamah rahimahullah juga berkata, keluarnya mani dengan memancar karena syahwat mewajibkan mandi bagi pria dan wanita dalam keadaan terjaga ataupun juga tidur. Ini adalah pendapat ahli fikih, ya, atau kesepakatan jumhur ulama. Dan At-Tirmidzi rahimahullah berkata juga, kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat bagi seseorang yang mimpi dan memancarkan air mani atau keluar air mani, maka dia harus melakukan mandi.
Sekarang kita akan melihat para hadirin di dalam kitab ini dijelaskan ya tentang ciri-ciri air mani laki-laki ya. Air mani laki-laki itu adalah kental dan putih, sedangkan mani wanita yaitu adalah encer dan kekuning-kuningan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ar-rajuli ghalidhun abyad." Ya. Mani laki-laki itu kental putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Sedangkan air maninya wanita yaitu adalah encer kekuning-kuningan. Ya, jadi bila mana baik laki-laki dan wanita mendapati baik setelah tidurnya atau setelah hubungan badannya, ya, terlihat air mani yang bagi laki-laki kental dan putih dan wanita encer kekuning-kuningan, maka dia diwajibkan untuk mandi besar ya atau mandi junub. Maka dari kedua hadis di atas dapat diambil faedah para hadirin bahwa tidak wajib mandi bagi orang yang mimpi tetapi tidak melihat mani baik laki-laki ataupun perempuan ya. Jadi dari sabda Rasulullah ini juga atau penjelasan di poin yang pertama ini juga bukan sebagai syaratnya mandi itu mimpi saja ya, tetapi harus disertai dengan apa? Dengan keluarnya mohon maaf air mani baik laki-laki atau perempuan ya. Kesimpulannya para hadirin dari poin yang pertama ya yaitu air mani yang memancar ya baik dalam keadaan mimpi ataupun juga dalam keadaan sadar. Kesimpulannya adalah yang pertama, jika seseorang bermimpi tetapi tidak keluar air maninya atau tidak melihat sebagaimana yang ditanyakan ya atau yang dibawakan oleh Ummu Salamah ya hadis yang pertama tadi para hadirin, Rasulullah menjawabnya dengan apabila kamu melihat air mani maka mandilah ya. Jadi ini sebagai syarat. Kalau mimpi tidak disertai dengan air mani maka ia tidak wajib mandi. Kemudian yang kedua kesimpulannya jika seseorang bangun dari tidurnya dan melihat tanda basah yaitu bercak pada pakaiannya sedangkan ia tidak ingat apakah ia bermimpi atau tidak maka ia wajib mandi. Ya, kembali di poin yang kedua ini kesimpulannya kalau tidak mimpi pun dan ketika dia bangun di pakaiannya ada bekas mohon maaf air maninya maka ini jatuh kepadanya yaitu mandi besar atau mandi junub walaupun ia tidak mandi ya atau mohon maaf maupun dia tidak mimpi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika seseorang bersetubuh maka ia wajib mandi baik keluar mani maupun juga tidak. Nanti akan dibahas batasan-batasan orang yang berhubungan badan ya. Jadi kalau sudah bertemunya dua kemaluan, mohon maaf antara laki-laki dan wanita, mau keluar mau tidak, itu harus melakukan apa? Mandi setelahnya. Kemudian yang keempat para hadirin, pria dan wanita dalam masalah ini, dalam masalah poin yang pertama, air mani yang keluar baik ketika mimpi atau tidak dengan memancar, ini semuanya sama, ya kedudukannya baik wanita ataupun juga laki-laki. Ini poin pertama ya para hadirin tentang hal-hal yang mewajibkan ya bagi para kaum muslimin ya, bila mana didapati poin yang pertama ini maka dia wajib mandi. Sekarang yang kedua yaitu bertemunya dua kemaluan ya. Jadi poin yang kedua ini menjabarkan tentang kesimpulan yang ketiga tadi ya. Baik keluar atau tidak asal bertemu maka diwajibkan apa? Untuk mandi besar. Hadisnya para hadirin dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Ya, jika seorang laki-laki telah duduk mohon maaf di antara cabang perempuan, tsumma jahadaha faqad wajabal ghusl, ya. Dan kemudian para hadirin kemudian menyetubuhinya, maka ia telah wajib mandi. Di dalam hadis ini tidak disebutkan ya, keluar atau tidaknya, tetapi kalau dia sudah duduk di cabang perempuan kemudian menyetubuhinya mohon maaf, maka ini sudah jatuh ke dalam hal syaratnya dia harus melakukan mandi besar ya. Kemudian hadis lainnya para hadirin dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata masih sama ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba, jika seorang laki-laki duduk di antara cabang perempuan yang empat, wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Ya bahkan di hadis ini lebih diperinci lagi. Walaupun hanya tersentuh saja antara mohon maaf kemaluan laki-laki dan perempuan, maka ini pun juga sama ya, terkenalah bagi wanita dan laki-lakinya harus mandi besar sebelum dia melakukan ibadah ya. Dan yang terakhir riwayat dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idzal taqal khitanani wa tawaratil hasyafatu faqad wajibal ghusl. Jika dua khitan bertemu dan hasyafah, ya. Hasyafah di sini adalah, para hadirin mohon maaf, kepalanya kemaluan laki-laki, ya. Walaupun hanya tadi bagian depannya saja, tidak semua, walaupun sudah terkena atau tersentuh, maka itu sama saja, yaitu wajibal ghusl. Maka ia telah wajib untuk melakukan mandi. Di sini ditambahkan, para hadirin, penjabaran dari hadis-hadis tersebut, ya, yaitu dari Habib ibn Syihab, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, hal apakah yang mewajibkan mandi? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, jika telah tenggelam, ya, kemaluan laki-laki di tempat, atau mohon maaf, di dalam kemaluannya wanita, ya. Mau itu sedikit, mau tersentuh, mau tidak, maka semuanya terkena kewajiban mandi. Itulah, para hadirin, poin yang kedua yang diwajibkan mandi, ya, atas orang-orang yang terkena. Sekarang yang ketiga, para hadirin, ini kepada para wanita, ya, atau para hadirat, yaitu adalah selesainya masa haid dan juga nifas. Hadisnya, para hadirin, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Maka oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan al-mutatahhirin, menyukai orang-orang yang bersuci. Jadi orang yang haid, para hadirin, di dalam firman ini dijelaskan juga tentang bersucinya, dan dijelaskan juga tentang para pria yang dilarang mendatanginya, ya. Yaitu tentunya berhubungan badan, ya. Dilarang keras, para hadirin, tidak boleh menggauli wanita ketika wanita tersebut dalam keadaan haid. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang ini, yaitu dari Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika ia mengalami istihadah, ya. Istihadah ini bukan haid, ya, para hadirin, ya. Dzalika 'irq wa laysa bil haidah. Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Darah itu berasal dari urat dan bukan darah haid, kata Rasulullah. Jika masa haidmu telah datang, maka tinggalkanlah salat. Adapun jika masa haidmu telah berakhir, maka mandilah dan salatlah. Jadi para wanita, ya, atau kita nanti bisa sampaikan kepada istri kita, kalau darah istihadah yang bukan haid, mereka lebih paham, ya, mana yang haid, mana yang bukan. Maka para hadirin, ini dia tidak usah untuk mandi kalau istihadah. Cukup dibersihkan, kemudian mengambil air wudu sebagaimana laki-laki apabila keluar air mazinya, ya. Kalau wanita apabila keluar istihadahnya, maka cukup dibersihkan, kemudian dia bisa mengambil air wudu dan kemudian dia sholat, ya. Berbeda dengan haid. Kata Rasulullah, apabila haid maka tinggalkanlah sholat, ya, ketika dia haid. Dan ketika selesai, dia bukan hanya wudu saja, tapi diwajibkan juga untuk mandi, ya. Begitupun juga para hadirin, yaitu adalah nifas, ya, orang yang setelah melewati masa-masa kehamilannya, ya, lahir anaknya, mohon maaf, setelah 40 hari biasanya, ya, dan bersih, tidak keluar lagi darahnya, maka setelah itu dia diwajibkan pula untuk mandi, ya, wallahu a'lam. Kemudian para hadirin, poin lainnya yang mewajibkan seseorang untuk mandi yaitu adalah kematian, ya. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anha, dia berkata, ketika seorang laki-laki sedang melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya, itu naik unta, para hadirin, jatuh, yang jatuhnya itu lehernya terlebih dahulu, ya. Kemudian ia wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, para hadirin, ya, kerabat kita, saudara kita, ya, mayit-mayit kaum muslimin apabila meninggal maka kita mandikan, ya, baik dengan air ataupun juga dengan daun bidara.
Kemudian para hadirin, yang diwajibkan pula lainnya apabila kita mendapati di dalam kehidupan kita, ya, ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu masuknya orang-orang yang non muslim ke dalam agama Islam, ya. Maka ketika dia masuk ke dalam agama yang suci, yang bersih, ya, yang memprioritaskan segala macam penganutnya ini, ya, sebelum melakukan suatu ibadah itu agar bersuci baik dari najis ataupun juga hadas, maka tentunya orang-orang yang mau masuk ke dalam agama kita yang mulia, dia harus mandi besar terlebih dahulu, ya. Tentunya setelah mengucapkan syahadat wallahu a'lam. Kemudian para hadirin, yang terakhir, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, yaitu adalah mandi di hari raya Jumat. Ya, bukan hari raya besar, tapi di hari raya yang setiap minggu kita temui, yaitu di hari Jumat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Ya. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi muhtalim, ini adalah orang-orang yang sudah baligh, yang sudah mimpi basah, ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari berkata, hadis ini secara tegas bermakna wajib. Jadi para ulama berbeda pendapatnya bukan di tidak mandi atau enggaknya, tetapi dari hukum dari wajib dan dianjurkannya saja. Ada yang mewajibkan, ada yang ditekankan para hadirin. Maka kita bila ingin melaksanakan sholat Jumat, maka sebaiknya kita, atau bahkan afdolnya, sangat utamanya adalah kita mandi, ya, dengan tata cara sebagaimana kita mandi besar, ya para hadirin. Dan bagaimana misalnya ketika kita di pagi hari Jumatnya mandi junub atau berhubungan badan misalnya, ya, maka tidak masalah kita di pagi harinya mandi besar, kemudian ketika menjelang sholat Jumat kita mandi untuk sholat Jumatnya, ya. Kita bedakan niatnya para hadirin. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Amr berkata, adapun mandi hari Jumat, aku bersaksi bahwa hukumnya wajib. Sementara menyikat gigi dan memakai wangian, maka hukumnya wallahu a'lam, kata sahabat Amr, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza jaa ahadukumal jum'ah falyaghtasil. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Kemudian para hadirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyami yawma. Allah memiliki hak atas setiap muslim, yaitu mandi 1 kali dalam setiap 7 harinya, ya. Jadi bagi para pemuda misalnya yang belum menikah, ya, atau tidak mimpi basah, maka ketika datang hari Jumat, itu Allah Subhanahu wa taala memilih haknya agar kita mandi ibadah, mandi besar untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, poin yang ke-6 ini ditutup dengan kisah dari sahabat Salim, ya, Ibn Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika Umar bin Al-Khattab berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba masuklah seorang sahabat Nabi dari kaum Muhajirin, ya. Kaum Muhajirin ini adalah sahabat-sahabat yang hijrah, ya para hadirin, dari kota Mekah kemana? Ke Madinah. Kalau sahabat yang disebut kaum Ansor itu adalah sahabat yang menetap aslinya di kota Madinah, yang menerima sahabat-sahabat Muhajirin yang dari Mekah. Dari kaum Muhajirin yang pertama, lalu Umar memanggilnya dan bertanya, jam berapakah ini? Kemudian ia menjawab, aku tadi sibuk, sampai-sampai aku tidak sempat pulang ke rumah hingga akhirnya aku mendengar suara azan. Aku juga tidak sempat mengerjakan yang lain selain berwudu. Itu sahabat ini para hadirin ketika ditanya Umar hanya berwudu saja, tidak melakukan apa? Mandi. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, hanya wudukah? Ya, sambil tegas para hadirin, sahabat Umar ini menjawab pertanyaan atau memberikan jawaban ketika mendengar dia hanya mengambil air wudu saja sahabatnya. Padahal kata sahabat Umar, kamu sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita apabila datang hari Jumat itu untuk mandi besar, itu untuk mandi ibadah. Inilah para hadirin beberapa riwayat, ya, yang menjelaskan tentang dianjurkannya kita, ditekankan agar di hari Jumat itu kita harus melakukan mandi ibadah, ya. Itu 6 poin para hadirin yang wajib kita lakukan
yang tidak boleh tidak ya, apabila kita mendapati di dalam diri kita, kehidupan kita 6 hal tersebut, maka kita harus mandi junub atau mandi besar ya, mandi ibadah. Nah sekarang para hadirin yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Kalau tadi mandi yang diwajibkan. Sekarang mandi-mandi yang dianjurkan atau disunnahkan. Apa saja? Yaitu yang pertama mandi pada 2 hari raya ya para hadirin. Baik hari Idul Adha atau hari Idul Fitri. Tidak ada hadis para hadirin ataupun juga penjelasan lain ya tentang masalah ini, akan tetapi guru kami Syekh Albani rahimahullah berkata, riwayat yang paling bagus yang dapat digunakan sebagai dalil anjuran mandi pada 2 hari raya adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Baihaqi ya dari Asy-Syafi'i dari Zazan. Dia berkata seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang mandi. Ya, kemudian Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu suka. Lantas ia berkata, bukan itu, tetapi mandi ibadah apa yang aku harus lakukan? Maka Ali menjawab, mandi di hari Jumat, di hari Arafah, di hari Nahar yaitu Idul Adha, dan di hari Idul Fitri. Ya, ini adalah salah satu anjuran dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ali radhiyallahu an tentang sunnahnya mandi di 2 hari raya besar, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian yang kedua para hadirin sebenarnya melanjutkan riwayat Ali tadi yang menyebutkan 3 mandi, yaitu diantaranya adalah mandi hari Arafah. Ya, di hari Arafah maka kita melihat atau para hadirin yang banyak familinya atau keluarganya sudah melakukan haji, maka ketika di hari wukuf itu diafdalkan memang untuk melakukan mandi besar ya sebelum hari puncak haji tersebut ya. Kemudian yang ketiga para hadirin yaitu mandi ihram. Dasarnya adalah hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu an bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pakaiannya untuk memakai pakaian ihram ya. Kemudian beliau mandi. Di antara penguatnya adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anha, termasuk sunnah adalah mandi ketika hendak berihram dan ketika hendak masuk Makkah ya. Jadi bagi kita misalnya akan melaksanakan umrah para hadirin, itu ada 2 sunnah mandi yang harus kita lakukan. Mandi sebelum melakukan ihram yaitu niat ya, labbaik Allahumma umratan. Yang kedua adalah mandinya ketika kita sudah masuk ke kota Mekah. Ya, biasanya kita suka singgah dulu di penginapan kita. Nah, di penginapan itu sebelum melakukan tawaf, sa'i dan tahallul, kita mandi lagi ya. Mandi tanpa wangian kalau yang kedua. Kalau yang pertama kita boleh menggunakan sabun segala macamnya, tetapi kalau sudah di Mekah karena sudah dalam keadaan ihram maka kita mandi biasa saja tanpa menggunakan wewangian. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat ya masih lanjutan dari yang ketiga tadi sebenarnya, yaitu mandi ketika masuk Makkah ya. Jadi ada 2 para hadirin dalam masalah ihram ya, mandi ketika akan ihram atau mandi ketika masuk kota Mekah. Kemudian yang kelima para hadirin, mandi-mandi yang dianjurkan yaitu mandi bagi orang yang memandikan mayit atau jenazah. Ya, ini juga disunnahkan. Jadi bagi orang-orang yang suka memandikan jenazah-jenazah kaum muslimin, maka sebaiknya dia mandi terlebih dahulu ya. Hal ini berdasarkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Ya. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Dan barang siapa yang membawanya saja, maka sebaiknya ia dalam keadaan berwudu ya, para hadirin. Guru kami juga Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz berkata, zahir perintah ini menunjukkan wajib ya, tetapi kami tidak berpendapat demikian karena 2 hadis berikut. Di antaranya yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun iza ghasaltumuh. Fa inna mayyitikum laisa binajis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum." Ya. Tidak diwajibkan atas kalian mandi jika kalian memandikan mayit. Sebab mayit seorang dari kalian bukanlah najis, terlebih lagi kaum muslimin. Maka cukuplah bagi kalian mencuci kedua tangan kalian. Ya, ini hadis ini menunjukkan para hadirin bahwa mandi bagi orang yang akan memandikan mayit itu bukan wajib, hanya afdaliyah atau sunnah saja. Ya. Atau yang kedua adalah perkataan Ibnu Umar ya sebagai penguat bahwa orang yang akan memandikan jenazah itu harus mandi, hanya sunnah saja.
Yaitu dalilnya perkataan Ibnu Umar, dahulu kami memandikan mayit, selanjutnya di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak wajibnya ya orang yang melakukan pemandian jenazah itu harus dalam keadaan bersih ya dengan cara mandi terlebih dahulu. Kemudian yang keenam para hadirin, yaitu mandi setiap kali hendak berjima, mohon maaf, atau hubungan suami istri. Hal ini berdasarkan juga hadis Abu Rafi radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggilir istri-istrinya. Sedangkan beliau mandi di setiap rumah istrinya. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi sekali saja? Beliau menjawab, azka wa atyabu wa athhar. Ya, ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. Ini pun juga para hadirin, diharuskan bagi kita atau disunnahkan bagi kita yang ingin melakukan hubungan badan lebih dari satu kali. Maka sebaiknya ada yang memang hanya wudhu saja, ada yang lebih afdolnya atau sunnahnya yaitu kita mandi terlebih dahulu baru berhubungan lagi. Ya, sebagaimana Rasulullah melakukan kepada para istrinya. Apalagi yang istrinya lebih dari satu, ya. Maka ketika mau mendatanginya yang kedua, yang ketiga atau bahkan yang keempat, ya, maka dia harus membersihkan dirinya dengan cara mandi besar. Kemudian yang ketujuh para hadirin, sunnah-sunnah untuk melakukan mandi, yaitu wanita yang mengalami istihadah harus mandi setiap kali hendak mengerjakan sholat. Atau untuk zuhur dan asar satu kali mandi, untuk maghrib dan isya satu kali mandi, dan mandi untuk sholat subuh. Ya, ini juga menjadi anjuran karena perkataan Rasulullah yang sebelumnya. Di hal-hal yang mewajibkan orang untuk mandi itu ada haid dan nifas tadi ya. Kemudian ketika ditanya oleh istrinya, Rasulullah menjawab, bila mana istihadah maka tidak perlu. Yang diperlukan hanya haid saja. Maka ini menunjukkan bahwa mandi di dalam keadaan istihadah itu hanya anjuran saja, sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Ummu Habibah radhiyallahu anha mengalami istihadah pada masa Rasulullah. Maka beliau memerintahkannya untuk mandi setiap kali hendak mengerjakan sholat, ya. Atau bisa dilakukan para hadirin dengan cara yang tadi dijelaskan, ya, yaitu atau untuk zuhur dan asar satu kali mandi, maghrib dan isya satu kali mandi, dan subuhnya untuk satu kali mandi kalau memang darah istihadah itu lagi sering keluar bagi wanita tersebut. Kemudian yang ke-8 para hadirin, mandi karena menguburkan orang musyrik. Ya, ini jarang terjadi ya para hadirin. Dari Ali radhiyallahu an bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Abu Thalib meninggal dunia. Beliau berkata, pergi dan kuburkanlah ia. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, ia mati dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pergi dan kuburkanlah ia. Setelah menguburnya, aku Ali kembali kepada beliau. Lantas beliau berseru kepadaku, mandilah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dan kita sudah bahas para hadirin, bahwa selain Muslim, yaitu maka dia dalam keadaan najis ya, orang non Muslim ini. Sehingga tadi dijelaskan di dalam hal-hal yang wajib orang yang mau masuk ke dalam agama Islam, dia harus mandi. Ya, ini adalah kewajiban. Begitupun juga bagi orang-orang yang mau menguburkan non-muslim, ya, maka dia harus mandi setelah menguburkannya. Kemudian juga yang ke-9 para hadirin, yaitu mandi setelah siuman dari pingsan, ya. Bagi orang-orang yang pingsan misalnya para hadirin karena ada penyakit atau karena ada unsur sesuatu, maka setelah sadarnya dia harus mandi terlebih dahulu, ya, yaitu mandi besar, wallahu a'lam. Inilah 9 poin tentang hal-hal yang disunnahkan, ya, bukan wajib para hadirin ya. Ditekankan di sini yang 6 tadi yang wajib, ya, yang 9 ini adalah yang disunnahkan. Sekarang kita masuk ke dalam rukun-rukun mandi dan hal-hal yang wajib dilakukan bagi orang yang akan mandi besar, ya. Bukan hal-hal yang wajib tadi para hadirin, di poin pertama yang harus kita bedakan. Kalau yang wajib tadi apabila kita terkena kita harus mandi. Kalau di poin ini adalah bagi kita yang akan melakukan mandi, ya, di tengah-tengah itu apa saja yang wajib kita lakukan, ya, di tengah-tengah mandi kita. Nah, yang pertama kita bahas rukun-rukun mandi terlebih dahulu para hadirin.
Yaitu yang pertama adalah niat. Sehingga niat ini menjadi pembeda juga antara mandi biasa dengan mandi ibadah, sehingga ditaruh di nomor satu sebagai rukun. Ya, maka apabila kita akan mandi besar, baik mimpi, baik berhubungan badan, baik sholat Jumat ya yang tadi dianjurkan, atau baik istihadhah bagi wanita dan nifas, maka niat terlebih dahulu para hadirin bahwa kita ini akan mandi ibadah ya. Karena ini yang membedakan dengan mandi biasa. Kemudian yang kedua adalah tasmiyah, membaca basmalah. Ya, tasmiyah ini hukumnya setara dengan hukumnya tasmiyah pada wudu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, membasuh seluruh anggota tubuh. Ini termasuk adalah kita mengaplikasikan arti daripada ghusl yang tadi juga dijelaskan ya, dari arti ghusl ya yang mendomahkan huruf ghain itu artinya adalah mengalirkan air di seluruh badan kita, dan ini menjadi rukun daripada mandi. Jadi kita tidak bisa kalau mandi besar itu hanya dibasuh beberapa anggota tubuh kita, tetapi tidak dialirkan ke seluruh tubuh kita, itu tidak termasuk mandi besar ya. Jadi harus diperhatikan para hadirin, rukun-rukun ini yang pertama niat, tasmiyah, dan membasuh seluruh anggota tubuh sebagaimana firman Allah yang tadi juga sudah disebut, wa in kuntum junuban fattahharu ya. Nah, itulah 3 rukun para hadirin yang harus diaplikasikan atau dijalankan bagi seseorang yang akan melakukan apa? Yaitu mandi besar. Sudah maksudnya? Oh, belum ya? Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah mandi ya. Sunnah-sunnah mandi ini para hadirin bukan sunnah-sunnah dalam macam-macam mandinya. Kalau sunnah-sunnah dalam macam-macam mandinya tadi ya sudah dijelaskan, ada yang mandi setelah kita menguburi orang-orang yang musyrik ya, mandi setelah siuman, mandi orang yang akan memandikan jenazah, itu termasuk macam-macam sunnah yang dianjurkan. Kalau di sini sunnah-sunnahnya adalah hal-hal yang ketika kita akan melakukan mandi besarnya ya. Yaitu dengan memperhatikan para hadirin perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memulai mandi ya, baik itu tartib, kemudian mengakhiri mandi dan hal lainnya, dan perinciannya insyaallah akan disebutkan tentunya di pembahasan setelah poin-poin yang akan kita bahas setelah ini insyaallah ya. Kita masuk sekarang para hadirin ke hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang junub ya. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana seseorang mendapati dirinya junub, maka dia dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu adalah salat, baik salat fardu ataupun juga salat sunnah ya. Ini tentunya sudah kita ketahui bersama. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur ya. Tidak diterima salatnya seseorang tanpa bersuci. Ya, ini menjadi kaidah di dalam bab thaharah para hadirin, di bab bersuci. Seseorang itu tidak akan mungkin diterima ibadahnya bila mana tidak bersuci terlebih dahulu ya. Baik dengan mandi besarnya atau baik dari ibadah-ibadah yang diharuskan ia bersuci dengan wudunya. Kalau dia tidak melakukan baik mandi atau dengan wudu atau nanti dengan keringanan lain sebagai pengganti dari wudu dan mandi yaitu tayammum, maka dia tidak bisa melakukan ibadah ya. Bila mana ia memaksakan dan melakukan ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tidak akan diterima ya, karena hadisnya jelas, la tuqbalu salatun bighairi tuhur ya, tidak akan diterima salat seseorang tanpa bersuci. Kemudian yang kedua para hadirin, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub yaitu adalah tawaf ya. Yang pertama salat, yang kedua tawaf. Sebagaimana yang kita ketahui, syarat kita melakukan tawaf baik yang wajib umrah ya, atau tawaf haji, tawaf ifadah, tawaf wada, atau tawaf sunnah, itu dilarang apabila kita dalam keadaan hadas ya, atau dalam keadaan tidak suci. Bahkan ketika di putaran yang kedua, ketiga, atau yang keempat, baik kita mohon maaf buang angin ya, atau misalnya keluar baik air mazi kita atau ingin buang air kecil, maka kita harus ulangi tawaf kita, bukan dari yang pertama tapi kita putari dari yang kita batal di putarannya. Kalau kita batal di putaran yang ketiga, maka kita ulangi di putaran
yang ketiganya, bukan diulang dari yang pertama, ya. Jadi dua hal ini para hadirin yang dilarang ya apabila seseorang dalam keadaan junub, yaitu wudunya atau salatnya, dan yang kedua adalah yaitu tawafnya. Sudah saya. Ya kita simak azan dulu terus kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang membahas tentang tata cara mandi junub ya. Jadi dalam tata cara mandi junub ini ada kurang lebihnya 12 sampai 14 poin. Yang pertama para hadirin yaitu mengusapkan tangan kita ke tanah atau ke dinding ya, atau langsung mencucinya dengan sabun ya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu kalau kita mau mandi dari air bejana ya, dari air bak, maka kita diperintahkan itu untuk mencuci tangan kita terlebih dahulu di selain nomor yang pertama. Ini sebagai sunnah saja ya. Setelah kita mengusap ke dinding atau mencucinya langsung, dan apabila ingin mengambil dari bejana kita cuci tangan kita ya. Kemudian setelah itu kita berwudu sebagaimana wudunya kita untuk melakukan sholat ya, sebelum kita mandi. Setelah berwudu para hadirin, kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke mana? Ke hidung. Kemudian menuangkan air ke atas kepala 3 kali dan menyela-nyela rambut ya. Jadi setelah berwudu kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian kita mengguyur kepala kita dan kita sela-sela ya, agar air tersebut masuk ke dalam kulit kepala kita ya. Dan kemudian para hadirin ketika mengguyurnya di poin yang keenam, yaitu mulailah dari kepala yang sebelah kanan ya. Kemudian kita sela-sela dengan jari kita. Kemudian setelah itu baru yang kirinya ya. Kita lakukan juga dengan disela-sela agar masuk ke dalam kulit kita ya, kulit kepala kita. Di sini dari Aisyah radhiyallahu anha juga, kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangan hingga beliau merasa telah menyampaikan seluruh air ke kulit kepala ya. Jadi intinya dari mandi junub ini para hadirin adalah yaitu arti dari kata ghusl tadi, yaitu harus mengalirkan semua air di sekujur tubuh kita ya, karena itu hakikat dari mandi junub ya. Kemudian beliau menuangkan air ke atasnya 3 kali, kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Jadi boleh sebelah kanan kita sela-sela sebanyak 3 kali, kemudian yang kiri juga kita sela-sela sampai 3 kali ya. Kemudian setelah itu para hadirin yaitu mengakhirkan mencuci kedua kaki ya. Jadi kedua kaki ini setelah selesai semua baru kita mencuci kaki kita ya, kedua kaki kita. Kemudian yang ke-8 para hadirin yaitu tidak berwudu lagi setelah mandi. Karena tadi kita sebelum mandi sudah berwudu sebagaimana sholat, maka setelah mandi besar kita bisa langsung baik sholat, baik misalnya kalau kita umroh kita tawaf, baik sunnah atau yang lainnya atau haji tawaf wada, itu bisa langsung ya. Kalau memang kita belum batal ya. Kalau memang setelah mandi misalnya atau di tengah-tengah mandi, mohon maaf kita buang angin ya, atau setelah mandi kita buang air kecil atau bahkan buang air besar, maka kembali lagi ke kaidah bab thaharah ya. Apabila keluar dari mohon maaf ya kubul atau dubur, depan atau belakang, maka diwajibkan untuk berwudu atau bersuci ya. Kemudian para hadirin di sini ada sunnah tambahan dalam masalah mandi ini, yaitu Rasulullah tidak memakai handuk ketika selesai melakukan mandinya ya. Dalilnya adalah dari hadis Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, di dalamnya disebutkan, kemudian aku memberikan sehelai kain kepada beliau, tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini, yaitu tidak usah ya. Karena para hadirin Rasulullah juga menjelaskan di poin atau di sunnah lainnya, beliau ketika mandi itu sangat irit, bahkan dengan satu sok, bahkan dengan seperti 2 telapak tangan, saking menghematnya air itu untuk menunjukkan tidak mubazir. Jadi dengan sedikitnya air asar terkena dan terbasahi seluruh tubuhnya, maka tidak diperlukan lagi itu handuk ya. Apalagi mungkin dengan cuaca yang panas ya, di negara Arab itu bisa kering sendiri. Berbeda dengan kita, Masya Allah di Bogor ya, mandi bergayung-gayung juga. Alhamdulillah ya, tidak mengapa. Cuman tetap kita harus ya dalam masalah baik wudu, baik mandi, semuanya kita harus tetap tidak tabzir ya, tidak mubazir, karena itu adalah contoh dan perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Mau daerah kita alhamdulillah dihujani tiap hari ya, tapi tetap
Kita harus mencontoh Rasulullah, tidak mubazir dalam segala hal. Kemudian para hadirin, yaitu mendahulukan yang sebelah kanan ketika mandi. Ya, seperti tadi, bagian kepala kita dahulukan. Ya, bahkan di badan pun para ulama menjelaskan kita guyur yang sebelah kanannya terlebih dahulu. Walaupun nanti air menjalar ke yang sebelah kiri tidak masalah. Ya, kita guyur sebelah kanan, kemudian kita guyur yang sebelah kiri sampai semuanya terbasahi. Ya. Kemudian para hadirin, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, ini yang paling ditekankan dalam masalah mandi junub. Ya, jadi kita tuang tadi yang sudah di atas kepala, kita sela-sela kanan dan kiri. Ya, kemudian bahkan di dalam hidung juga kita masukkan agar terbasahi pula. Ya, dan di badan pun juga kita perhatikan agar semuanya para hadirin yaitu terkena air di dalam tubuh kita. Ya. Bahkan membasuh pangkal tangan dan paha atau bagian ketiak atau bagian, mohon maaf ya, bagian selangkangan yang lipatan-lipatan yang terkadang kalau kita main banjur di bagian atas mungkin tidak terkena ya. Lipatan sini atau bagian belakang leher ya, atau lipatan betis paha, itu kita perhatikan para hadirin harus semuanya terbasahi dengan air ya ketika kita mandi junub. Dan yang terakhir dalam masalah kaifiyah atau tata cara mandi, yaitu permasalahan wajibkah menggosok badan atau hanya mengguyur saja agar air tersebut terkena di seluruh kujur tubuh kita. Ya, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, hakikat mandi adalah, kembali ditekankan, hanya mengalirkan air ke seluruh badan. Jadi tidak ada kewajiban untuk kita gosok-gosok badan kita ya dengan dengan baik dengan air atau dengan sabun. Itu hanya sebagai sunnah tambahan atau apabila misalnya kotor badan kita ya, karena nanti akan dibahas para hadirin pada pertemuan berikutnya, yaitu para sahabat ada yang mengakhirkan mandi junubnya ya, tidak langsung. Yang terpenting dia tidak telat dalam melaksanakan ibadah yang akan datang. Misalnya setelah waktu subuh atau setelah syuruk misalnya, dia pulang ke rumahnya kemudian berhubungan badan dengan istrinya ya, tidak ada ibadah sampai waktu zuhur, dia tunda mandinya para hadirin, dia beraktivitas, dia segala macam, itu tidak masalah ya, sampai mau menjelang waktu zuhur baru dia melakukan apa? Mandi. Itu tidak masalah. Yang terpenting jangan sampai dia menunda sampai lewat waktu zuhurnya, bahkan sholat berjamaahnya, itu yang dilarang. Tetapi kalau mengakhirkan mandi besar atau mandi junub, baik hubungan badan atau baik mimpi sampai ketemu waktu ibadah lainnya, agar ibadah tersebut tidak telat, itu tidak masalah. Nah, ketika mengakhirkan mungkin ada aktivitas-aktivitas yang kotor ya, maka badannya itu ada tanah atau segala macam, nah maka itu tidak mengapa digosok ya, atau baik dengan sabun ketika mandi besarnya, itu tidak masalah. Akan tetapi yang ditekankan di sini para hadirin, yaitu tidak mewajibkan seseorang yang mandi junub itu untuk digosok badannya. Yang terpenting adalah kembali yaitu dialirkan seluruh air ke setiap badan orang yang mandi junub ya. Nah, itulah para hadirin tentang tata cara ya mandi junub yang diwajibkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya para hadirin kita akan membahas tentang masalah-masalah ya yang berhubungan dengan mandi besar ini ya. Di antaranya seperti larangan buang air kecil ya di tempat mandi besarnya kita ya. Kemudian memakai penutup, boleh mandi tanpa busana jika tidak terlihat orang ya. Kemudian para hadirin yaitu mengulangi mandi pada setiap istri ya, kalau memang para hadirin ada yang lebih dari satu istrinya ya, atau yang mau berhubungan kedua kalinya, maka itu juga dianjurkan untuk mandi ya. Masih banyak para hadirin di sini pembahasan poin dari masalah mandi junub ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya karena tidak cukup waktu ya kalau kita bahas sekarang. Dan nanti akan ditutup pembahasan mandi besar ini dengan ringkasan praktis tentang masalah bab mandi junub agar kita lebih memahami dan mudah untuk melakukan mandi besar ini. Karena kalau kita sudah menikah atau bagi pemuda yang sudah masuk masa balighnya, itu tidak akan lewat dari masalah-masalah
mandi besar ini, baik dia mimpi atau nanti dia menikah atau kita sebagai suami, ya sudah sebagai kebutuhan, ya lahir dan batin kita, ya masalah mandi ini. Maka dari itu kita harus mengetahui dengan detail dan tata cara dan sunnah-sunnahnya, agar kembali para hadirin, ibadah yang kita lakukan setelah mandi ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tadi para hadirin, Rasulullah katakan, yaitu adalah la tuqbalu shalah illa bi ghairi dhahur, ya tidak akan diterima salatnya kecuali dengan bersuci. Ya, jadi sangat menjadi kunci bersuci ini para hadirin. Sehingga insyaallah dengan pembahasan-pembahasan ini kita lebih memahami, lebih mengetahui tentang tata cara bersuci, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin itu saja para hadirin yang dapat kita sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah untuk kelanjutan bab mandi ini akan kita lanjutkan dan kita selesaikan, ya pada pertemuan berikutnya biiznillah. Mari kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, fadal. Mandinya pakai shower nggak masalah, Mi. Yang terpenting tersalurkan air. Itu kalau pakai shower sebaiknya pas bagian yang sela-sela ditampung dulu, Mi. Ya atau ya kita tampung di tangan kan bisa, Mi. Kita guyurkan di kepala kanan kita, kemudian di sebelah kiri kita, agar kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kalau untuk yang sekujur badannya itu langsung lebih zen, insya Allah. Airnya ke seluruh tubuh. Ya. Ya, itu salah satu sunnahnya, Mi. Nanti di masalah yang akan bahas nanti, Mi, itu dibahas masalah orang yang mengakhirkan mandi junub itu harus apa saja dilakukan, insya Allah. Iya, insya Allah. Ya, khair, Mi. Apa? Ya, Mi, fadal. Ya. Ya. Kalau yang mengalami gangguan di masa haidnya, maka sebisa mungkin ketika haid itu berhenti, dia bisa melakukan ibadah. Sebagaimana orang-orang yang tawaf sekarang, itu biasanya mereka suka minum obat pemberhenti haid, ya. Nah, maka ketika akan tawaf biasanya diminum, ya biar bisa melakukan tawaf. Nah, ketika obatnya nggak diminum, biasanya suka masih keluar, makanya di esok harinya dia tidak sholat di Masjidil Haram misalnya gitu. Kalau orang yang umrah biasanya. Allah a'lam. Setiap bersih kalau memang itu diyakini darah haid, ya harus mandi terus. Betul. Ya. Ayo Afan. Ya. Yang belakang dulu Afan, Mbak. Ya. Betul, ya. Oh, nggak masalah. Kalau memang mau ada ibadah nih, ya, atau kita mau ngaji, karena sebaik-baik seorang muslim itu dalam keadaan bersuci. Jadi kalau kita mau setiap mandi kita melakukan wudhu, maka itu lebih baik kita dalam terjaga terus keadaan kita bersuci, insya Allah. Itu sesuai dengan kalau para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ada yang bilang kalau dengan telapak, ada yang bilang batal wudhunya. Kalau tersentuhnya dengan bagian belakang itu tidak batal. Namun jumhur ulama wallahu alam yang diambil itu adalah dengan niat nafsunya atau tidak. Kalau tidak dalam keadaan nafsu maka tidak membatalkan wudhunya. Tapi kalau dengan keadaan yang nafsu, ya misalnya mohon maaf karena melihat misalnya istrinya, ya atau melihat ya yang memancing nafsunya, ya walaupun bahkan terhalang dengan kain, itu bisa juga membatalkan wudhunya karena nanti akan memancing keluarnya mazi yang mungkin dirasakan, yang mungkin juga tidak. Wallahu a'lam. Ya, akhi, fadhal. Kalau darah yang terus-menerus keluar itu biasanya darah istihadhah. Ya, yang disebut dengan darah gangguan atau darah penyakit. Cuman
bagusnya kalau memang ada darah yang terus-menerus keluar seperti itu, sebaiknya dikonsultasikan mungkin ke dokter, dan kalau memang dokter bilang bukan darah haid, maka setiap akan melakukan suatu ibadah bisa tadi dilakukan atau diterapkan dengan cara Rasulullah yang memberikan kepada istrinya dalam 2 kali sholat itu 1 kali mandi bisa. Misal mau zuhur sama asar, mandinya di zuhur. Kemudian di maghrib dan isya, mandinya di maghrib. Allah a'lam. Ya. Ya. Tapi nih hari-hari hubungan kan. Pas subuh, saya kejadiannya penting ya. Pas subuh, itu kejadian. Pas subuh, karek mandi, iris. Sakit kemana? Apa? Boleh nggak mandi? Artinya dikhawatirkan kalau mandi jadi mudorot. Kedar wudhu tapi kita bisa sholat. Tapi nanti sebelum johor kalau emang badan, maksudnya pertanyaannya mandinya jadi hutang nggak itu? Ya. Jadi kalau nanti di bab tayamum, Pak bilang, seperti contohnya sahabat ketika perang Tabuk kalau nggak salah atau perang apa itu cuacanya sangat ekstrim. Bahkan ada yang merasakan kalau mandi kemungkinan dia bisa sampai bukan hanya sakit tapi sampai meninggal. Maka kata Rasulullah cukup untuk dengan tayamum saja, walaupun dalam sudah melakukan hubungan badan atau mimpi basah. Ya. Jadi kalau memang di pagi harinya dia tidak kuat dengan cuaca yang ekstrim atau karena sakit, maka cukup dengan tayamum, yaitu dengan mengambil debu atau tanah, kemudian mengusap muka dan telapak tangan, itu sudah cukup. Tayamum ya. Meskipun ada air. Karena nanti akan dibahas sebenarnya tayamum itu bukan dengan masalah tidak adanya air, tapi lebih ditekankan tidak bisa digunakannya air untuk ibadah baik dengan sakit, cuaca ekstrim. Itu yang lebih ke arah tayamumnya. Misal contoh, bukan hanya cuaca ekstrim saja, misalnya kita ke suatu daerah itu ada air di sumur tapi kita nggak bisa ngambilnya baik dengan tali, baik dengan ember, maka itu dianjurkan juga tayamum. Itu walaupun air terlihat di sumur tapi karena nggak bisa kita ambil karena nggak ada alatnya, itu bisa juga dilakukan dengan tayamum. Sama sepertinya kalau orang yang junub dengan keadaan cuaca sakit cukup dengan tayamum. Maka di zuhurnya tidak perlu diganti dengan mandi junub. Istilah punya utang mandi nggak ada ya? Nggak ada utang mandi, wallah ada. Ya. Baik. Ya, cukup ya para hadirin. Karena tadi ada pembahasan lagi, kita tutup lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.